Belum jumpa timnas Indonesia, timnas Cina sudah oleng duluan. Cina dihantam isu pemecatan Branko Ivankovic, keuntungan besar untuk tim Garuda. Pelatih Malaysia ngamuk, dikritik warga sendiri dan diejek media Vietnam. Netizen Indonesia ketawa melihatnya. Ini Karma Klamovski yang sempat meremehkan timnas Indonesia kini kena getahnya. Pelatih Cina, Branko Ivankovic terancam dipecat, tapi Indonesia wajib waspada. Loh, kok Indonesia yang wajib waspada? Bukannya si Branko yang harusnya waspada ya sama Indonesia? Ya, jadi saat ini media-media di Cina itu sedang gencar memberitakan rencana pemecatan Branko Ivankovic. Bahkan dikabarkan Federasi Sepak Bola Cina itu sudah menyiapkan pengganti Branko Ivankovic andai kata kalah melawan Indonesia di tanggal 5 Juni. Penyebabnya adalah kekalahan berturut-turut di kualifikasi Piala Dunia round 3. Setelah mengejutkan dengan menumbangkan Indonesia 2-1 dan menumbangkan Bahrain 1-0 di kandang Bahrain, timnas Cina itu mengalami kekalahan berturut-turut 3 kali. Kalah dari Jepang 3-1, kalah dari Arab 1-0, dan kalah di kandang melawan Australia 2-0. Jadi kalau nanti lawan Indonesia juga kalah, maka sudah dipastikan Branko Ivankovic akan dipecat. Tapi di dalam keadaan seperti ini justru Branko Ivankovic sepertinya akan menunjukkan kemampuannya. Branko Ivankovic itu punya riwayat yang sangat baik di kualifikasi Piala Dunia. Selain pernah membawa timnas Oman ke round 3 Piala Dunia 2022, di mana waktu itu rank Liga Oman rank 34 Asia. Branko Ivankovic juga pernah membawa timnas Iran ke Piala Dunia 2006. Jadi waktu itu yang jadi tuan rumah Piala Dunia kan Jerman. Jerman lolos otomatis sebagai tuan rumah. Nah, negara pertama yang memastikan lolos ke Piala Dunia itu adalah Iran di bawah kepelatihan Branko Ivankovic. Jadi dengan pengalaman yang sekudang, walaupun terancam dipecat, Indonesia wajib waspada terhadap Cina. Pelatih Vietnam ini telah memanggil pemain timnasnya, tapi banyak kritikan ya guys. Pelatih Malaysia timbulkan kontroversial usai panggil 38 pemain untuk lawan Vietnam. Setelah dikritik banyak pihak, pelatih Malaysia ini ngamuk ya guys. Saya nggak bisa panggil 100 pemain ke tim nasional. Pelatih ini memanggil 6 pemain abroad ya guys, yang bermain di luar Liga Malaysia. Dia dikritik berbagai pihak karena hal ini ya guys. Dia dikritik karena lebih memilih pemain cadangan JDT daripada pemain reguler yang bermain di Liga Malaysia dengan tim lain ya guys. Contohnya seperti Aguero. Dia mengkritik pelatih timnas Malaysia karena dia lagi gacor-gacornya musim ini tapi tidak dipanggil ya guys. Gimana menurut kalian? Bagaimana rasanya ketika roda kehidupan berputar dan malah menampar keras wajah sendiri? Itulah yang kini dialami pelatih Malaysia. Dulu dengan lantang ia meremehkan timnas Indonesia, tapi kini justru dirinya yang jadi bahan tertawaan. Keputusannya yang lebih memilih pemain cadangan dari Johor Darul Ta'zim ketimbang pemain berprestasi membuatnya dihujani kritik dari segala penjuru. Dari warga Malaysia sendiri hingga media Vietnam yang tak sungkan ikut mengejek. Dan tentu saja dari jauh Indonesia hanya bisa menyaksikan sambil tersenyum puas. Keputusan yang mengundang badai. Saat daftar skuad diumumkan, bukan pujian yang datang, melainkan amarah yang membara. Publik Malaysia dibuat bingung. Mengapa pemain yang bersinar di liga justru diabaikan? Apakah ini pilihan berdasarkan strategi atau ada faktor lain yang bermain di balik layar? Yang jelas, ini bukan keputusan yang diterima dengan baik oleh masyarakat. Gelombang protes pun mulai bermunculan dan siapa sangka media Vietnam pun ikut bersuara lantang. Pelatih Malaysia meledak dalam amarah. Tak tahan dengan kritik yang datang bertubi-tubi, pelatih Malaysia akhirnya bereaksi dengan kemarahan. Bukannya menjelaskan dengan tenang, ia malah tersulut emosi dan merasa diserang. Tapi inilah masalahnya. Semakin ia marah, semakin besar gelombang protes dari para pendukung. Tak ada penjelasan logis yang diberikan, hanya emosi yang meluap-luap. Sebuah langkah yang justru membuatnya semakin kehilangan dukungan. Media Vietnam ikut mengolok. Seolah tak ingin melewatkan pesta, media Vietnam segera mengambil kesempatan untuk mengejek keputusan kontroversial ini. Mereka dengan sinis menyebut pemilihan pemain Malaysia sebagai strategi tanpa otak
bahkan menganggap timnas Malaysia tengah melakukan sabotase terhadap diri sendiri. Dari sudut pandang Vietnam, ini adalah kesempatan emas untuk merendahkan rival mereka dan mereka tidak menahan diri sedikit pun. Indonesia menikmati karma yang datang. Dulu, ketika pelatih Malaysia berbicara meremehkan Indonesia, ia terlihat begitu percaya diri, seolah timnya jauh lebih unggul dan punya kekuatan yang tak bisa ditandingi. Tapi sekarang, ia justru menjadi bahan tertawaan. Publik Indonesia tentu masih ingat bagaimana ia memandang timnas Garuda sebelah mata. Dan kini, dengan semua drama yang terjadi, tak heran jika netizen Indonesia menyambut peristiwa ini dengan gelak tawa. Dampak jangka panjang untuk Malaysia. Situasi ini bukan hanya sekadar kontroversi biasa. Ini adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Jika pelatih Malaysia tak segera mengendalikan keadaan, mereka bisa kehilangan kepercayaan dari para pemain dan pendukung. Terlebih lagi, ejekan dari negara tetangga seperti Vietnam bisa mempengaruhi mental tim mereka sebelum laga penting. Yang jelas, badai ini belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Apa langkah selanjutnya? Kini, semua mata tertuju pada timnas Malaysia. Apakah mereka akan tetap bertahan dengan keputusannya yang kontroversial, atau akhirnya tunduk pada tekanan yang semakin besar? Satu hal yang pasti, Indonesia hanya perlu duduk tenang dan menyaksikan kelanjutan drama ini. Karena bagi kita, ini adalah pertunjukan gratis yang cukup menghibur. Pelatih Malaysia pernah meremehkan Indonesia, tapi sekarang justru dirinya yang tersandung. Kritik dari warga Malaysia, ejekan dari Vietnam, dan tawa dari Indonesia membuatnya berada dalam posisi sulit. Akankah ia bisa keluar dari kekacauan ini, atau justru semakin tenggelam dalam kontroversi yang ia buat sendiri? Kita tunggu episode selanjutnya dalam drama sepak bola yang penuh kejutan ini. Belum sempat merasakan teror serangan timnas Indonesia, timnas Cina sudah kebakaran jenggot lebih dulu. Drama internal mengguncang negeri tirai bambu. Branko Ivankovic, sosok yang seharusnya menjadi otak strategi mereka, kini berada di ujung tanduk. Isu pemecatan berhembus kencang, membuat tim yang seharusnya fokus malah sibuk dengan kekacauan sendiri. Apakah ini berarti keuntungan bagi Indonesia? Kapal Cina mulai retak sebelum berlayar. Biasanya badai datang saat pertandingan sudah dimulai. Tapi kali ini timnas Cina justru dihantam krisis sebelum mereka sempat bertarung. Ivankovic, yang digadang-gadang membawa tim ini ke level lebih tinggi, kini malah terancam didepak. Performanya yang dianggap tak memuaskan telah membuat Federasi Cina berpikir ulang. Tim yang seharusnya solid, kini lebih mirip kapal yang kehilangan arah di tengah lautan. Kenapa Ivankovic terancam dipecat? Sejak awal kepemimpinannya, Ivankovic sudah menghadapi tekanan besar. Ekspektasi tinggi dari para penggemar dan federasi membuatnya tak punya ruang untuk kesalahan. Kini, setelah beberapa hasil kurang menggembirakan, rumor pemecatan semakin menjadi-jadi. Tapi apakah mengganti pelatih sebelum laga penting adalah langkah yang bijak? Atau justru Cina sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri? Indonesia diuntungkan? Di balik layar, timnas Indonesia tersenyum tipis. Sebelum laga dimulai, lawan mereka sudah mengalami guncangan mental. Ketidakpastian dalam tim lawan bisa menjadi celah besar yang dimanfaatkan skuad Garuda untuk tampil lebih tajam dan tanpa beban. Tanpa perlu mengubah strategi, Indonesia bisa memanfaatkan kondisi psikologis Cina yang tengah kacau. Tapi, apakah ini cukup untuk mengunci kemenangan? Dampak jangka panjang. Jika benar Ivankovic angkat kaki, efek domino bakal terjadi. Pemain kehilangan arah, strategi buyar, kepercayaan diri runtuh, dan yang paling buruk, China bisa kehilangan peluang lolos ke turnamen besar. Sebuah keputusan yang harus diambil dengan hati-hati karena satu langkah salah bisa menghancurkan tim lebih dalam. Indonesia harus tetap fokus. Meski China sedang dalam kekacauan, Indonesia tak boleh terlena. Justru di momen seperti ini, lawan bisa tampil nekat dan berusaha membuktikan bahwa mereka masih pantas diperhitungkan. Skuad Garuda harus tetap pada jalurnya, menjaga intensitas latihan, dan merancang strategi tanpa bergantung pada kelemahan lawan. Sepak bola, drama, dan kejutan. Sepak bola selalu penuh kejutan. Yang diunggulkan bisa jatuh, dan yang diremehkan bisa mencuri kemenangan. Kini, timnas Cina berada dalam badai besar yang bisa menentukan arah perjalanan mereka ke depan. Sementara Indonesia bersiap memanfaatkan keuntungan, tetap saja mereka harus berhati-hati, karena tim yang terpojok seringkali tampil tanpa beban. Timnas Indonesia kini berada dalam posisi emas, kesempatan untuk menghancurkan lawan yang sudah oleng sebelum pertandingan dimulai. Tapi sepak bola tak pernah bisa ditebak. Apakah drama ini benar-benar akan menguntungkan Garuda?
atau justru menjadi titik balik bagi Cina? Kita tunggu dan lihat, karena pertandingan nanti bukan hanya soal taktik, tapi juga mentalitas.